Tim inti Pi kemungkinan akan membakar atau membatalkan Pi yang tidak sah untuk menjaga integritas berbasis GCV. Sesuai judul Pi Network terbaru hari ini. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1 kali 24 jam klik petir, karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin setiap hari yang ditambang semakin kecil. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di sini kita akan berbagi informasi terkait dengan Pi Network dan SEC, Securities and Exchange Commission. Dan simak terus informasi, dan teman-teman jangan di skip ya, agar tidak gagal paham dalam menyikapi setiap informasi yang ada. Dan kemungkinan video ini agak lama sedikit karena saya harus membaca dari atas sampai ke bawah. Informasi penting: analisis prediksi nasib Pi yang ditransfer ke bursa dan keberlanjutan GCV, korelasi antara kejelasan regulasi SEC dan ketentuan migrasi. Kemudian, mengapa ketentuan migrasi harus dipatuhi sampai kejelasan regulasi mengenai apakah Pi adalah sekuritas, komoditas, atau token utilitas dikonfirmasi. Dan mengapa pelopor yang memindahkan Pi mereka ke bursa tanpa analisis yang tepat pasti akan menyesalinya. Kemudian, mengapa Pi tidak boleh dianggap sebagai aset spekulatif? Analisa ini merupakan perkiraan prediksi dan kemungkinan berbeda dari kejadian yang sebenarnya. Baru-baru ini, beberapa pelopor mempertanyakan nilai konsensus global atau GCP 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Dengan membandingkannya dengan harga Pi yang diperdagangkan di bursa terpusat atau CEC, yang saat ini sekitar 2 US dollar. Namun perbandingan ini tidak valid jika mempertimbangkan ketentuan migrasi mainnet Pi Network dan kejelasan regulasi yang menunggu keputusan dari SEC, Securities and Exchange Commission. Menurut daftar periksa mainnet Pi Network bagian 6, semua Pi yang ditambang harus disimpan dengan aman di dompet hingga kejelasan regulasi dari SEC diselesaikan. Kerugian apapun yang diakibatkan oleh pelanggaran ketentuan tidak dapat digugat dan semua hak akan hangus. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, setiap Pi yang ditransfer ke bursa, baik yang disetujui KYB atau tidak, melanggar ketentuan Pi Network dan kemungkinan akan dibatalkan atau dihapus. Analisis prediktif ini akan menilai bagaimana Pi Network diharapkan menangani Pi yang ditransfer melalui bursa. Bagaimana keputusan SEC akan mempengaruhi jaringan, dan mengapa GCV kemungkinan akan tetap menjadi model ekonomi yang dominan. 1. Pi yang diperdagangkan di CEC kemungkinan
akan dibatalkan. Tinjauan analisis, PAI yang saat ini diperdagangkan di bursa terpusat atau cek tidak diizinkan oleh PAI Network dan dianggap sebagai transaksi terlarang berdasarkan ketentuan resminya. Tim inti PAI tidak mendukung pencatatan di bursa dan secara tegas menyatakan bahwa PAI hanya dapat diperoleh melalui penambangan. Daftar periksa mainan PAI di bagian 6 menyatakan bahwa semua PAI yang ditambang harus tetap aman dalam dompet hingga peraturan SEC diselesaikan. PAI apapun yang ditransfer ke bursa sebelum persetujuan regulasi merupakan pelanggaran ketentuan dan akan mengakibatkan hilangnya hak. Prediksi 1, hasilnya yang mungkin terjadi pada PAI yang diperdagangkan di bursa. Setelah peraturan SEC diselesaikan, tim inti PAI diharapkan mengambil tindakan terhadap PAI yang ditransfer secara melanggar ketentuan. Terlepas dari persetujuan KYB, PAI apapun yang dipindahkan ke bursa dapat dibatalkan dan dihapus jaringan resmi. Tim inti kemungkinan akan membakar atau membatalkan PAI yang tidak sah untuk menjaga integritas berbasis GCV. Kedua, persetujuan token utilitas PAI SEC dan respon jaringan. Hubungan antara peraturan SEC dan jaringan PAI tidak dapat seperti mata uang kripto spekulatif. PAI Network beroperasi di bawah model ekonomi yang dirancang untuk mendukung GCV. SEC hampir pasti akan menyetujui PAI sebagai token utilitas dan bukan sekuritas. Setelah diakui sebagai token utilitas, PAI akan berfungsi sebagai sistem pembayaran dunia nyata dan bukan aset spekulatif. Kemudian, prediksi kedua, respon yang diharapkan jaringan PAI pasca persetujuan SEC. Ketika SEC memberikan status token utilitas kepada PAI, semua PAI yang diperdagangkan di bursa yang tidak sah akan menjadi tidak relevan. Setelah mendapat persetujuan regulasi, tim inti PAI kemungkinan akan memperkuat transaksi berbasis GCV dan memperkuat ekosistem ekonomi jaringan. PAI yang sudah diperdagangkan dicek tidak lagi dianggap valid dan dapat dibakar atau dibekukan. Kemudian ketiga, mengapa model ekonomi berbasis GCV kemungkinan akan tetap ada? Perbedaan antara harga tukar dan GCV. Beberapa pioner berpendapat bahwa GCV tidak dapat dipertahankan tanpa sistem nilai ganda, yang menyeratkan bahwa harga PAI di bursa harus diakui. Argumen ini pada dasarnya cacat karena GCV adalah penilaian berbasis utilitas dunia nyata, sementara harga tukar bersifat spekulatif. Sama seperti nilai pasar gelap mata uang fiat yang berbeda dari nilai tukar resminya. Harga cek PAI tidak mencerminkan nilai jaringan sebenarnya. Jaringan PAI didasarkan pada penggunaan ekonomi dunia nyata dan bukan perdagangan spekulatif. Kemudian prediksi 3, kemungkinan berlanjutnya ekonomi berbasis GCV. GCV akan tetap menjadi penilaian utama dalam ekosistem jaringan PAI, tidak terpengaruh oleh harga pasar spekulatif eksternal. Tim inti PAI tidak akan mengenali harga pertukaran spekulatif dan akan terus menegakkan transaksi berbasis GCV. Ketika transaksi nyata terjadi dalam ekosistem,
GCV akan memperoleh lebih banyak legitimasi dan kekuatan ekonomi. Yang keempat, kesimpulan prediktif. PAI yang diperdagangkan di cek akan dibatalkan. GCV akan berlaku. PAI yang diperdagangkan di cek tidak sah dan melanggar ketentuan resmi PAI Network. Terlepas dari persetujuan KYB, PAI apapun yang dipindahkan ke bursa melanggar ketentuan dan kemungkinan akan dibakar atau dibatalkan. SEC diperkirakan akan menyetujui PAI sebagai token utilitas, mengalihkan penggunaannya ke arah transaksi dunia nyata daripada spekulasi. PAI Network akan mempertahankan GCV sebagai penilaian resminya, memastikan stabilitas dan keberlanjutan ekosistem. Menurut daftar periksa mainnet PAI, bagian 6, para pionir harus menyimpan PAI mereka dengan aman hingga kejelasan peraturan SEC dikonfirmasi. Setiap PAI yang dipindahkan ke bursa akan kehilangan semua haknya. Kemudian prediksi akhir. PAI yang diperdagangkan di bursa akan dianggap tidak valid dan berpotensi ditutup, sementara ekonomi berbasis GCV akan tetap utuh. Oleh karena itu, mengandalkan harga bursa untuk menilai nilai PAI akan menyesatkan, karena jaringan PAI disusun untuk utilitas dunia nyata dan bukan perdagangan pasar spekulatif. Demikian informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan semoga video ini bermanfaat. Salam petir, jeder, jeder, jeder.